Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama teman-teman kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Mari sama-sama kita satukan hati kita satukan pikiran kita satukan doa kita untuk bangsa kita Indonesia. Mari sama-sama berdoa, mari sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu, keluarkan suaramu, keluarkan doa yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Tepat pada hari ini kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin gak banyak yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita Indonesia. Tapi yakin dan percaya satu hal yang bisa kita sama-sama lakukan adalah kita berdoa. Kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Kita berdoa di tempat di mana kita dilahirkan. Mari sama-sama berdoa. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Kamu yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita sama-sama berbahasa roh. Shidiara lapa yara lapa yara lapa yara lapa yara lapa lapa lapa. Shidiara lapa yara lapa 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 lapa. Tuhan, pada hari ini kami sama-sama bersatu hati, kami datang ke hadirat-Mu ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk setiap tuntunan demi tuntunan yang Tuhan nyatakan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk perjalanan 80 tahun yang Tuhan berikan. 80 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi kami yakin dan percaya 80 tahun adalah 80 tahun yang penuh dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia boleh ada sampai hari ini bukan semata-mata karena rakyatnya banyak, tapi kami yakin dan percaya karena kasih karunia Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini kami mau mengangkat tangan kami mengucapkan shalom atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan dengan sungguh, kami minta roh belas kasihan-Mu diturunkan lebih lagi atas bangsa kami Indonesia. Roh pertobatan-Mu ya Tuhan dicurahkan atas bangsa kami lebih lagi hari-hari ini Tuhan. Kami berterima kasih, kami sangat-sangat mengucap syukur Tuhan yang sudah tempatkan kami di tempat ini ya Tuhan, di bangsa ini.
Tuhan, biarlah Tuhan, apapun yang hari-hari ini mungkin bangsa kami sedang alami, bangsa kami sedang hadapi, biarlah Tuhan siang hari ini kami sama-sama berdoa. Kami mau sama-sama memerangi hal-hal itu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang sedang berjalan hari ini ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan juga wakilnya ya Tuhan Pak Gibran. Biarlah Tuhan Engkau yang pakai ya Tuhan pemerintahan yang sedang berjalan sekarang. Berikan hikmat, marifat, otoritas, integritas yang daripada Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan Engkau berikan kepada pemerintah yang sedang berlangsung hari-hari ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap jajaran-jajaran yang ada. Menteri ya Tuhan, MPR, DPR, semuanya ya Tuhan. Setiap lapisan demi lapisan. Dari yang paling tinggi hingga paling rendah sekalipun. Tuhan yang pakai ya Tuhan. Mulai dari paling tinggi sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok yang ada. Tuhan yang pakai juga anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang membantu di pemerintahan sana. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bersih ya Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kepada bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami mau memerangi setiap ilah-ilah lain ya Tuhan, yang hari-hari ini masih membutakan Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap roh-roh perpecahan ya Tuhan. Roh-roh apapun itu yang bukan berasal daripada Tuhan. LGBT, free sex, narkoba, apapun itu ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, penyembahan berhala, perdukunan, semua yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami ikat, kami tolak kuasanya, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa yang daripada Roh Kudus menaungi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, setiap keluarga-keluarga yang ada, setiap daerah-daerah, provinsi, bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang ada. Mereka semua boleh mengenal Tuhan, mereka boleh mendengarkan kabar baik. Kami berdoa biar setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan bangsa kami. Kami berdoa biar di umur yang ke-80 tahun ini Indonesia boleh jadi berkat bagi banyak bangsa. Indonesia boleh maju, Indonesia boleh terus berkembang, Indonesia boleh terus berkenan di hadapannya Tuhan. Dan kami berdoa Indonesia adalah bangsa pilihannya Tuhan. Indonesia adalah biji matanya Tuhan. Indonesia adalah kesayangannya Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus tuntun langkah kaki bangsa kami. Biarlah Tuhan segala sesuatunya Tuhan buat indah sesuai dengan rencana dan juga waktunya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Dan di hari ini kami mau sama-sama merayakan kemerdekaan bangsa kami dengan penuh sukacita dan rasa ucapan syukur di hadapannya Tuhan. Sempurnakan doa kami, jawab doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Next Gen. Saya undang kita semua untuk tetap berdiri dengan sikap yang tegap. Kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Mari kita menyanyi dengan suara yang lantang, dengan sikap yang hormat. Indonesia
pada siang hari ini. Saya mau ajak teman-teman buat kita pejamin mata kita. Biarkan pada siang hari ini Tuhan dengar setiap doa kita buat bangsa kita, buat negara kita yang tercinta. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sekali lagi katakan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Bersama-sama kita angkat tangan kita. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Once again say ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Mari semua-sama kita angkat tangan kita dan mau katakan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Mari katakan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah. Tuhan, Kau dengar Tuhan seruan-seruan dari anak-anak-Mu Tuhan. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami.
Come on, lift your voice to God. Say, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, pulihkan, kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan kita mau katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Biar setiap jemaat nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali katakan, dan pulihkan kembali negeri kami. Beri tepuk tangan untuk kita, amin. Haleluya. We worship you, we worship you, we worship you. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Bapa, ini kami anak laki-lakimu dan ini kami anak-anak perempuanmu di dalam rumahmu yang kudus dengan kedua tangan kami yang terangkat. Bapak, biarlah siang hari ini waktu surga melihat tangan kami terangkat, tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku turun menjamah kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami dapat berguna bagi kerajaan. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu. Pada hari perayaan Indonesia ke-80 ini, Tuhan, pulihkan negara kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, pulihkan kantor, pulihkan keluarga, pulihkan kampus dan sekolah kami. Tuhan, pakai kami semua menjadi pemulih, pakai kami semua menjadi duta-duta kerajaan sorga.
Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pengerja, para pembina, urapi semua sahabat-sahabat Next Gen. Biar pengurapan-Mu yang memampukan kami untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Sahabat-sahabat Next Gen, yuk mari kita deklarasi dulu yuk. Bilang yuk, tempat di mana saya duduk Gunung Kudus Tuhan. 1, 2, 3. Yuk lebih kuat lagi bilang, saya mau berdua bersama Tuhan. Katakan amin. Multimedia boleh langsung slide-nya yuk. Sahabat-sahabat, hari ini 80 tahun Indonesia merdeka. Katakan merdeka. Merdeka itu buat apa sih? Apakah pemahaman merdeka seperti pemahaman anak-anak muda sekarang? Gue gak boleh keluar rumah, gue dijajah. Apakah merdeka itu, benarkah kita sudah merdeka? Pertanyaannya, benarkah kita sudah merdeka? Sementara Indonesia sedang tiap hari kabar, jadi kakak ngewajibin anak kakak gitu ya. Tiap hari baca Alkitab, yang kedua baca berita. Ayo baca berita, mau CNN, mau ABC, mau Bloomberg. Baca berita untuk bisa tahu apa yang sedang terjadi. Sesuatu yang cukup mengerikan. PHK di mana-mana. So yang kuliah nanti lulus kerja apa? Yang kerja hari ini, kakak cuma mau bilang gini, kamu kerja mau berapa tahun lagi? Kenapa? Karena selalu ada yang lebih muda dan lebih murah dari kamu. Camkan ini baik-baik. Selalu ada yang lebih muda umurnya dan lebih murah dari kamu. Dan belum tentu yang muda, murah itu kalah pintar dari kita. Apalagi kalau kita udah nggak upgrading. Sahabat-sahabat, masih upgrade nggak? Masih belajar nggak? Kakak, nanti Oktober 25 tahun pernikahan. Gue masih belajar loh. Mentor gue masih bilang gini, gak, sehari 1 video. Kalau ketemu tanya, lu udah nonton video apa aja? Upgrading diri. Teman-teman, seberapa banyak yang udah pakai AI di sini? Terus kalau pakai AI-nya udah bener belum? Data yang disampaikan, questionnya, jangan pakai AI kayak nanya Google. Nggak ada hasil. Nah lalu balik, oh, so many things. Oke, salah satu freedom. Tahu nggak apa yang menjadi masalah terbesar? Financial freedom. Begitu financial freedom tidak terjadi, begitu belenggu perbudakan, sama dengan kerja seumur hidup. Masa lu mau kerja seumur hidup? Nggak punya usaha sendiri, kapan punya rumah? Punya mobil mah cepet. Tapi manajer muda di DKI, Segitiga Emas, Kuningan, Sudirman, Tamrin, manajer muda yang kerja di sono aja cuman bisa beli apartemen. Tapi jangan takut, HOP pasti bisa. Papa mama belum punya rumah, lu beli 2 rumah. 1 buat mereka, 1 buat lu. Yang amin lemes. Tapi termasuk gini, papa mama udah punya rumah, berarti lu 2 tingkat. Wah kak, mak bapak gue udah 3 tingkat kak. No, jangan takut. OS tahun lalu sama OS sekarang canggihan mana? Itu sebabnya kamu akan lewatin orang tua kamu. Tapi jangan jadi OS gagal. Nangkep? Daud ngelewatin Isai, tapi Salomo gak pernah bisa lewatin Daud. Tangkap ini baik-baik. Tangkap ini baik-baik. Makanya lo harus hormati orang tua lo. Oke, financial freedom. What is freedom? Apakah freedom? Gue bisa minum, gue bisa ngerokok, nge-vape. Apa lagi? Gue bisa belanja tanpa batas. Gue bisa pacaran bebas. Kalau anak SD ya. Capek gue les melulu. Apakah is that you call a freedom? Tahukah bahwa sering kali yang kita pengen menjadi penyesalan kita. Semua pasti masih ingat cerita anak yang hilang. Dia minta sama bapaknya minta warisan. Hati-hati dengan doamu. Segala sesuatu yang sering minta. No, you're not asking. You paksa Tuhan. So balik. Ini sih udah lebih
YP ya, young and professional. Tapi kalau kalian sering bilang ngomong sama teens, lu SMP mau pacaran, emang SMA lu mau kawin? Terus ntar pas kuliah, pas skripsi bawa anak. Terus pas ini yang toga sambil gendong, oh bangga gitu. Come on guys. Segala sesuatu yang lu paksa waktunya. Oke, anak orang kaya, anak TK, umur TK, anak orang paling kaya sejembatan 2. Terus anaknya bilang ini, Pak beli motor moge, bisa nggak? Bisa, bapaknya apa? Kaya. Tapi anak TK naik moge, apa yang terjadi? Accident. Sih? Makan ampas babi. So renungkan ini berapa banyak permintaan kita, kemauan kita, berapa banyak free will kita tidak membawa kepada kebebasan, tetapi membawa kepada penyesalan demi penyesalan. But luckily, untungnya, kakak sudah dapat. Mau tahu nggak pergumulan terbesar anak-anak muda adalah self image, gambar diri. Untungnya dia gambar dirinya masih utuh, walaupun udah makan ampas babi, titik terendah, jorok banget. Berapa banyak yang dulu gini, gue nggak level, tapi lo harus jalanin. Kenapa? Yes, I do mistake. Ada keputusan yang salah, ada free will yang salah. Tetapi dia untungnya, dia bilang apa? Di rumah papa banyak bawahan yang kerja sama papa, mereka gak pernah makan ampas babi. Gue mau pulang. Come home. Gue mau pulang. Tapi sayangnya sekarang berapa banyak yang, enggak lah kak, gue gak mungkin balik lagi pelayanan, dosa gue terlalu banyak. Berapa banyak yang susah pulang. Mau tau gak? Penderitaan paling besar zaman ini adalah gak bisa pulang. Lu setuju gak selesai acara ini nanti semua lu pulang? Tapi lu kebayang gak kalau lu gak punya rumah? Lu tidur di halte, nunggu gereja pasti ditutup kan? Diusir lah lu. Masa yang jaga gereja mau nungguin lu terus? Penderitaan terbesar waktu lu gak bisa pulang. Tapi juga hari ini gue mau bilang gini. Berkat terbesar adalah waktu lu punya rumah. Oh, come on, gak ada amin. Semua anak-anak remaja punya cita-cita ngomong sama gue gini, kak, ntar kalau gue kerja, gue punya uang sendiri, gue ngekos. Capek kak di rumah gue anak yang paling bego, anak yang paling sial, pembawa sial, anak gak boyok kiu. Yang bagus mah encik gue, yang bagus mah engkok gue. Kalau dia anak tunggal, yang bagus mah anak tetangga. Berkat terbesar punya rumah. Anak ini pulang. So again, you think about freedom. What is freedom? Multimedia, ini nggak bisa next. Baterainya kah? Atau bantu next? Yes. Kenapa kita gampang jatuh dalam dosa? Katanya bebas. Katanya Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Tapi oke, nggak usah ledek kanan kiri, masing-masing dalam hati aja. Paulus pernah nulis surat begini. Yang ingin aku lakukan, tidak aku lakukan. Yang tidak ingin aku lakukan, itu yang aku lakukan. Gini, gue udah tahu gue harusnya ngampunin. Tapi empet gue sama dia. Gue tahu gue harusnya hidup kudus. Bukannya nikmat, tapi gue jatuh terus kak. Yang aku tidak suka, itu yang aku lakukan. Yang aku tahu harusnya aku lakukan, itu yang aku gak bisa lakukan. Rasul Paulus sudah sebut. So, kenapa kita gampang jatuh dalam dosa? Next, multimedia. Udah bisa belum sih? Yuk baca sama-sama yuk. Baca sama-sama yuk. Suara kuat, kuping dengar suara sendiri. 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah So udahlah, nggak usah cari ayat lah membenarkan vape, minum. Udahlah, ya. Next multimedia. Yuk baca sama-sama ya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging. Yuk sama-sama 9. Tetapi tetapi siapa yang tidak memiliki roh Kristus? Oke, fokus on is. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika
memang roh Allah diam dalam kamu, maka genaplah firman Tuhan yang berkata begini. HOP, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Bukan karena IQ lu, bukan karena kepandaian lu, bukan karena warisan lu. Karena roh Allah yang ada di dalam kamu. Tuhan yang ciptain orang jenius. Dia lebih jenius. Tuhan yang ciptain orang kaya. Dia lebih kaya dari semua orang kaya. Lu kebayang roh itu ada di dalam kamu. Wow. Tetapi berapa sering, what is freedom? Freedom is not talking about you can get what you want. You can act what you like. No, that's not a freedom. Waktu kamu bilang gini, itu kebebasan kak. No, itu tanda lu di bawah hukum kedagingan. Bill Johnson luar biasa, kakak ikut seminar berapa bulan yang lalu. Bill Johnson bilang gini, Yesus mati di kayu salib bukan untuk lu bisa ngapa-ngapain. Yesus mati di kayu salib supaya engkau bebas. Apa itu orang bebas? Orang yang bisa melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Wow, gue bilang yes. Berapa banyak kita gak bisa lakukan kehendak Bapa, yang kita lakukan kehendak kita. Dan kehendak kita seringkali bawa kita ke ampas babi. Regret. Begitu sampai satu titik, lo merasa gini, gue udah gak ada harga. Next, multimedia. Oke. Kenapa sih setan kayaknya lebih berkuasa dari Tuhan? Kenapa sih kita lebih gampang jatuh dalam dosa? Oke, yuk, next. Heaven and earth. Oke, kita secara singkat ya. Lu pernah ada pikiran nggak surga sama bumi gedenya berapa banyak? Oke, next. Baca sama-sama yuk. Oke, ini surga. Katakan surga. Enggak sih, gambaran surga. Gambaran surga lah. Kan belum ada yang di surga pernah foto turun lagi gitu ya. Atau dia kirim. kayaknya belum ada internet yang nyampe ke sono gitu ya. Oke, balik. Next, multimedia. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Oke, guys. Oh no. Nih, ini tumpuan kaki. Bukan ini. Bangku sama tumpuan kaki gedean mana? Tempat duduknya. Sama nangkep, ini tumpuan kaki nih. So small. Lu keliling seluruh jembatan 2. Lu kiterin semua. Jam 5 beres gak? Belum tentu. Apalagi dunia, benua Asia, Afrika, sehebat-hebatnya lu pernah kemana? Apakah lu pernah keliling seluruh dunia? No. Oke, bumi yang demikian besar ternyata cuman apa? Tumpuan kaki. So can you imagine heaven? Oke, berarti surga besarnya mana? Wih, berapa banding berapa, men? Mungkin lebih kecil daripada kita pegang Hot Wheel. Hot Wheel skala 1,6. 64. Oh, surga lebih gede lagi, men. Oke, surga yang demikian besar, isinya apa? Malaikat sama Tuhan. Oke, next. Lalu Alkitab catat, waktu Lucifer jatuh, 1/3 surga jatuh. Surga yang demikian besar dari bumi, 1/3-nya jatuh. Oke, setan yang jatuh ke Eropa jadi apa? Werewolf, Dracula, masih keren sih, pakai jubah gitu. Yang jatuh ke Indonesia, suster ngesot, sendal. Kadang gue, kenapa setan kita miskin-miskin ya? Gak ada yang keren, ngesot. Terbang perutnya gak ada, jeroan. Ketemu tukang soto, kelar. Oke, balik. Seorang sahabat kakak yang emang dia di profetik. Dia bilang gini, ini gue jalan mobil, jam pulang kantor. Lo mau tahu jam pulang kantor, Jakarta pasti lihat ya. Busway kayak apa? Bukan sarden lagi ya, sarden masih ada celahnya ya. Rapet, kereta rapet. Tapi tiba-tiba dia bilang gini, andai lu bisa lihat roh jahat yang ada di sini. Nggak ada celah lebih padat dari itu busway. Wow. Kemudian waktu gue dapat Yesaya 66 ayat 1. Iya ya. 1/3 surga jatuh ke bumi. Padat gak? Tapi yang jatuh yang hitam-hitam. Nggak heran, gampang kita jatuh dalam dosa. Nggak heran, gampang kita ngaco. Berjuang untuk bisa benar. Tapi again, jangan takut. 1/3 yang hitam. 2/3 sorga yang putih. Katakan amin. Tapi again, ini lampu ya. Ini lampu. Di luar lampu ini lu gelap. So, jangan jauh dari terang. When you step in the light, there is no darkness. So what is the darkness? The absence of the light.
Terangnya nggak ada, makanya gelap. So don't step out from the light. Next, multimedia. Kenapa gampang dikuasai roh jahat? Setannya banyak. Oke, sama. Setan itu menurut kalian seneng nggak tinggal di sini? Kalau di Indonesia ada keris, keramat, bangku terkutuk, rumah hantu. Oke, gue kasih tahu. Setan lebih seneng mana? Ini karena waktu ya. Setan sering apa ini? Meja lah yang bukan mimbar ya. Setan lebih seneng tinggal di sini atau di sini? Lihat gue, nih. Di sini atau di sini? Oke, kalau setan tinggal di sini, gue mau nanya. Ini bisa apa? Terbang? Nggak bisa, ada hukum gravitasi. Tapi kalau setan tinggal di sini, ini bisa beli rokok. Ini bisa bunuh orang. Ini bisa perkosa orang. So again, setan lebih senang di mana? Makhluk hidup. Makhluk hidup yang paling setan senengin. Makhluk hidup yang paling sempurna. Siapa? Kita semua. Next. My name is Legion. Markus 1 ayat 5. Markus 5. Ada orang yang kerasukan setan yang di Gerasa. Oke, buka. Markus 5, gue gak akan sempat baca. Markus 5, lu ikutin satu-satu ya. So hari ini, who's your driver? Benar kan lu bebas? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekarang gue ganti. Di mana ada roh setan, di situ ada perbudakan. Keterikatan, kecanduan. Keterikatan akan kepahitan, dan sebagainya. So who's your driver? Mobil kecelakaan, salah siapa? Salah mobilnya, salah jalanannya. Who's your driver? Tahukah? Di dalam hidup ini mobil. Drivernya dua. Holy Spirit, evil spirit. Who's your driver? Kalau Roh Kudus, pasti lu bisa lakukan firman. Kalau roh jahat, apa ciri khas roh jahat? Roh jahat haus darah. Apa ciri Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ngasih darahnya buat kita. Next, ada orang, Tuhan Yesus datang. Lalu datanglah seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Oke, apa ciri orang yang kerasukan setan? Sambil baca ya. Ciri orang yang kerasukan setan. Orang ini tinggal di next kuburan. You know, ada yang tinggal di kuburan? Enggak lah di sini ya. Tapi gue pernah punya staff tinggal di kuburan loh, serius. Kuburan Cina, mandinya di, serius. Kemudian akhirnya kerja. Nikah lu sekarang. Tapi dulu bener tinggal, oke balik. Kuburan, apa itu arti kuburan? Secara simple. Setuju gak? Kuburan tempat gak ada harapan. Di nisan biasa tulisannya apa? Telah meninggal dengan damai. Padahal belum tentu damai sih. Ada yang berantem, ada yang tabrakan, ada yang kepahitan. Betul ya? Terusin, ada gak di nisan begini? Saya bercita-cita jadi pilot. Ada? Oke. Apa itu arti kuburan? When you lose your hope, you stay at the graveyard. Waktu lu bilang gini, kayaknya gue gak bisa berhenti ngerokok. Kayaknya papa mama gue pasti cerai. Kayaknya gue gak bisa kuliah. Kayaknya gue gak mungkin dapat pekerjaan. Kayaknya gue gak akan bisa hidup kudus. Kayaknya gue gak akan bisa. You stay at the graveyard. Graveyard is where all hope are none. Tapi living land, there is hope. Itu sebabnya gue akan nabur, gue akan nuai. Next, multimedia. Lalu dikatakan ya, orang gila itu dia diikat rantai. Tetapi tidak ada satu rantai pun. Tapi rantai itu diputuskan. Mau tahu itu apa rantai? Setuju gak? Rantai itu adalah nasihat. Dalam hidup ini orang tua lu, orang tua rohani, sahabat rohani. So many advice. Dan tahu gak? Nasihat itu seperti rantai. Come Holy Spirit. Seperti rantai. Tapi gini, orang yang kerasukan setan, rantai itu diputuskannya. Gue tahu sih nasihatnya gak boleh begitu. Gue tahu gue harus nabung. No, bukan nabung. Investasi. Tapi gue lebih suka ke panti pijat. Gue lebih suka ke tempat. Udah sonen. Gue tahu gue harus ngampuni. Rantai itu diputuskan. Liar banget. Tahukah makin gede topeng kita banyak. Ada topeng kantor, ada topeng kampus, ada topeng gereja. Tapi ada topeng juga after gereja. Shrek, lu tau si Ijo? Dia bilang gini, life is like an onion. Ya juga ya, onion. Lu tau onion? Bawang
banyak layer. Oke, next. Lalu, sebentar. Lalu apa lagi jadi? Ia memukuli diri, baca. Ia memukuli dirinya dengan batu. Ciri orang yang dirasuki roh jahat. Dia senang melukai diri. Tonjok tembok, banting pintu, jedotin kepala. Nggak cukup, cutting. Gue pernah punya anak sekolah minggu. Papa mamanya gue kenal. Papa mamanya ke gereja bareng. Keluarga artis Indonesia. Anaknya cakep. Tapi dia selalu kemana-mana pakai lengan panjang. Flanel, turtleneck, pokoknya lengan panjang. One day, dia ngomong, Kak bilang, kenapa kamu gak pernah? Waktu dia buka, simple. Semua bekasan cutting. Gue bilang, kenapa? Wow. Kan? Tuhan kasih darah, setan haus darah. Who's your driver? Lalu Tuhan nanya pada orang muda itu, siapa nama kamu? Tadi Tuhan lagi bicara sama roh jahat. Roh jahatnya bilang gini, we are legion because we are many. Kami legion. Bukan satu loh. Karena kami banyak. Oke, next. Kenapa banyak roh jahat? Trauma masa kecil. Segala sesuatu tindakan ekstrim di masa kecil. Lu pernah lihat papa mama cerai, lu pernah lihat papa lu pukul, lu pernah masukin ke toren air, lu pernah dikunci di kamar yang gelap, lu pernah dipukul pakai ban pinggang. Segala sesuatu yang ekstrim dan tidak normal, sadistis. Is leave a mark, is open the door for the evil spirit. Ya, kalau bahasa psikologinya trauma masa lalu, so on and so on. Next, labeling. Makanya hati-hati dengan pertemananmu. Lo tahu dari mana lo jelek, lo tahu dari mana lo miskin? Sosial media. Hawa jatuh karena dia dengar kata ular lebih daripada kata Tuhan. Lo harus dengar firman Tuhan. Next. Segala sesuatu yang dilarang. Ada teman baik, hopeng, bestie. Ada dua orang sahabat baik, rokok dan minum. Semua yang ngerokok pasti minum. Semua yang minum nggak mungkin nggak ngerokok. Lalu ada saudara kembar. Twins. Dosa seks dan dosa uang. Semua yang duitnya ngaco, semua yang nipu, pasti jatuh dalam dosa seks. Semua yang jatuh dalam dosa seks, keuangannya pasti nggak benar. Buy one get one free. Is that you call freedom? Sebenarnya lu kan nggak pengen nipu orang. Nggak pengen. Tapi lu harus lakukan. Kenapa? Kalau enggak, lu nggak dapat untung. Careful. Semua pintu roh jahat masuk. That's why we are legion because we are many. Masuk. Masuk yang lewat kuping, masuk yang lewat mata, masuk yang lewat mulut. Apalagi, karena ini udah agak dewasa ya, jangan ya, having sex. 2 jadi 1. Never forget, all girls, we are going to heaven by the blood of Jesus. Kalian ada selaput darah. Dengan siapa itu sobek, kau ngajarkan perjanjian darah dengan dia. Tapi again, darah Yesus tetap lebih berkuasa. So jangan terintimidasi juga kalau ada yang, okay, next, running off time. Tapi sesuatu yang luar biasa, memandang wajah. Sesuatu yang luar biasa, orang yang dikuasai, orang yang kehidupan begitu berantakan. Waktu dia lihat Yesus, baca, apa yang dilakukan? Dia berlari ke Yesus, lalu menyembahnya. Gue gak akan punya waktu. Hari ini gak mungkin saling mendoakan. Kenapa? Karena ada acara. Tapi kakak mau kasih tahu. Worship Jesus. Waktu lu nyembah. Dengan sama seperti waktu lu step in the light, all the darkness gone. Just that simple. Guys, nggak ada cerita gini. Setan sama Tuhan, setan perang, ronde 1, ronde 2, lu kira UFC. No contest. Seperti lu masuk ke ruangan gelap, lu nyalain saklar. Boom! All the darkness gone. That's it. Orang yang hancur, nggak bisa dirantai, tinggal di kuburan, dia masih bisa menyembah. Katakan amin. Next. Lalu waktu Yesus keluar, setannya nego dong. Setannya nego, boleh nggak? Pindah kemana? Ke babi. Kenapa? Gue tadi udah ajarin. Setan nggak mau ke sini, setan nggak mau ke pohon, nggak bisa kemana-mana. Nggak apa-apa deh, gue ke babi aja. Lalu you know what? Nih nggak sempet tapi
Binatang itu cuma bisa nampung satu roh jahat. Kenapa? Binatang gak ada yang pribadi ganda. Setuju? Anjing, baik, malu, penakut. Nggak ada yang double personality. Manusia, banyak kali. Sampai ada psikologi yang, ada ya namanya ya. Punya sekian, berapa? 20, berapa personality. Next. Tuhan pasti menang. Katakan amin. Katakan amin. Yes. 3 menit terakhir. Tuhan pasti menang. Tuhan gak pernah kalah. Sembah Tuhan. Mengejar hadirmu dalam hidup. Kejar Tuhan. Roh jahat keluar. Next. 2000 babi. Lu tahu gak apa yang terjadi Afrika? 2000 babi itu ngapain? Nyemplung ke sungai semua. Salah gak kalau gue bilang gini? 2000 babi itu bunuh diri. Salah gak kalau gue mau bilang gini? Babi-babinya dalam hati gini, najis gue kemasukan setan. Mending gue mati daripada gue. Tetapi seorang anak muda, dia bisa menampung berapa? 2000 roh jahat. Sebenarnya ada pelajarannya, why 2000? Satu batalion tentara Roma, paling kecil 2000 sampai 4000. So ketika setan dia bilang legion, berarti satu orang bisa nampung 4000 roh jahat. Jangan ya. Kita butuh Roh Kudus. Katakan amin. Next, masih ada nggak ya? Atau habis ya? Yaudah, kakak close di sini. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Katakan amin. Pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu. Doa yuk. Doa. Masing-masing. Oh, rabasyada karabarabarabasyanda karabalabalabalab. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. Terus doa. Tempat di mana engkau duduk, Gunung Kudus Tuhan. Lord, for the thing I made there, where it's all about you. Oh, I'm coming back. Jangan takut. From the light, step in, masuk kembali kepada cahaya. Jangan takut apa kata orang, jangan takut apa keadaan yang sedang terjadi. Tuhan Yesus tidak pernah kalah. Oh, rabasyada karabalabalabalabala. It's all about you. All about you. Momen ini bukan tentang kejatuhanmu, bukan tentang kebodohanmu, bukan tentang dosamu, tetapi momen ini it's all about Jesus. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Oh, rabasyada karabalaba, all about you. Sembah Tuhan, sembah. All about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu kami selalu punya rumah, kami selalu punya tempat untuk kembali ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Maafkan kami kalau kami berlaku dosa, kami kabur dari firman-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami ingin kembali, kami ingin terlepas dari semua roh jahat yang ada di dalam diri kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bebaskan kami, bukan supaya kami bisa melakukan apapun yang kami mau, tapi biar kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu, untuk Pastor Angga ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah hamba-Mu bagikan bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai terus hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bagi generasi ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup hamba-Mu Tuhan semakin banyak anak muda yang dimenangkan ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kalau sebentar kami juga ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi berguna untuk kerajaan-Mu. Dan kami memberikan dengan hati yang bersukacita ya Tuhan. Yang terbaik yang kami punya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, shalom next gen. Shalom. Boleh silakan memberikan persembahan melalui cara ternyaman kalian. Bisa lewat QR code, bisa lewat cash melalui kantong-kantong persembahan yang sedang diedarkan oleh teman-teman hospitality. Oke. Nih, Langsung saja. seperti biasa yang luar biasa. Wow. Wow. Ya, teman-teman, kita akan bawakan news. Yang pertama, seperti biasa yang luar biasa. Seperti biasa, jadwal Kita ada ibadah jadwal kita ya. ibadah kita Yes. di setiap hari Minggu, teman-teman. Ibadah 1 di jam 10.30 dan ibadah 2 di jam 13.30. Betul Selalu banget. datang 10 menit lebih awal karena biar kita bisa fellowship dulu. Yes. Ya. Dan teman-teman, setiap hari Jumat, tapi khusus Jumat ini ya Bill, mohon maaf sekali, sangat disayangkan sekali karena worship night ditiadakan dulu teman-teman. Yes. Karena kita akan mengadakan doa pengerja, jadi untuk setiap pengerja, yuk kita sama-sama datang ke doa pengerja. Dan untuk teman-teman jemaat lainnya, kita ketemu di worship night 2 minggu lagi. Berikutnya di jam Yes. 7 malam seperti biasa. Betul sekali. Dan Dan nih, ada good news banget ini. Wow. Bahwa kita akan adakan yes, baptisan air minggu depan 23 Oke. Agustus Wuh. 2025. Nah, bagi teman-teman yang merasa mau ingin Yes. tapi belum sempat daftar, Betul. cepet-cepet daftar kalau Ya. tidak kalian habis ini. betul banget. Tunggu apa lagi ya? Betul, tunggu apa lagi ya? Ya, saya dengar udah fix 1 jiwa next in minggu depan dibaptis. Weh, puji Tuhan. Yeah. Kita kasih semangat dia ya minggu depannya. Dan teman-teman, pengumuman yang terakhir ya Bill, hari ini. Kita mau ingetin sekali lagi, ada pengumuman tambahan juga. Jangan lupa tanggal 30 Agustus ada Fire of Revival teman-teman. Yeah. Jadi yuk sama-sama kita datang ke Fire of Revival. Ini nggak tertutup hanya untuk anak-anak yang Sabtu masih ya? sekolah. Ini hari Sabtu tanggal 30 Agustus. Siapapun kalian boleh datang, kita sama-sama berdoa di Menara Doa Fire of Revival. Dan minggu depannya di tanggal 7 September kita datang lagi di hari Minggu untuk merayakan Next Gen Third Anniversary, Yes, teman-teman. betul banget. Unit Team atau singkatan dari Unity. Iya. Dipanjangin jadi Unit Team. Ya, open gate, sayang sekali cuma satu ibadah nih. Iya. Di jam 13.30, tapi kita ya kalau bisa datang pagian. Betul, karena biar- akan banyak activity yang menarik. Betul. Dan kita ya fellow juga sama teman-teman kita. Kita sama-sama merayakan ulang tahun Next Gen yang Bener juga ada ketiga. dress code-nya. Betul, dress code-nya gampang banget. Betul. Pakai baju warna merah, kuning atau biru. Dan jangan warna hitam atau putih. Udah Ya, kayak gitu kita aja. ya, jangan ya. Jangan kayak kita ya, ini momen 17-an soalnya. Oke teman-teman, itu aja untuk pengumuman ibadah hari ini. Jangan lupa. Ini pengumuman. Bukan Tapi ini pengumuman. ada gambar gembira untuk kita semua. Yes, apa tuh? Yaitu ada jiwa baru, teman-teman. Oh iya, Saya dengar ada 2 jiwa baru hari ini. Boleh Hospi arahin atau di mana? yang merasa jiwa Kamu? baru boleh angkat tangan. Kita ingin Welcome. kalian. Ada di tengah sini. Halo, shalom. Shalom. Welcome to Next Gen. Jangan lupa kelar ibadah. Oh, ada lagi Bill di sini Bill. Oh, ada 2, mantap. Welcome. Shalom. Demtes. Jangan lupa habis ini temuin tim Hospi kita. Habis Betul. ibadah kelar. Habis ibadah kelar. Ya, Karena temuin kita tim mau Hospi kita. kenalan. Betul. Kita mau mengenal kalian lebih jauh lagi. Yes. Dan Oke. kalau gitu, mari kita undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Betul. Mari kita semua bangkit berdiri. Jangan lupa follow sosial media Next Gen. Yes. Semuanya, YouTube, TikTok, Instagram, pokoknya kalian harus follow, oke? Ya, yang penting follow IG di nextgen.hope Yes, karena banyak konten yang menarik. betul banget. Dan mari kita berikan apresiasi untuk teman-teman kita yang sudah melayani di siang hari ini. Dan sekarang kita sama-sama ingin bersukacita Yes. dengan praise party untuk merayakan kebebasan kita. Hari ulang tahun ke 80, yeah. Kalau gitu langsung aja kita undang teman-teman dari Praise and Worship untuk sama-sama kita muji Let's menyembah go. Tuhan lagi. Woo!
gladness. You turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing. And I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing. And I will shout for, come on, once again. My sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing. And I will shout for joy. Come on, lift your voice. You have given me a joy that won't stop. So I will praise you with a gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. For you are good. For you are good, Lord. For you are good. Give the praise to God. Woo, come on. Let's get mana sorak-sorakan haleluya. Let's get hari ini kita orang-orang yang berkemerdekaan, kita orang berkemenangan, amin. Amin. Berarti hari ini kita menang atas segala hal, amin. Yes. Kita menang, kita bebas bergerak sesuka hati kita, amin. Amin. Oh gitu, aku pengen minta kalian semua ikutin gerakan aku ya. Di lagu tadi ada gerakannya di bagian bridge. Sama-sama kita mulai lagi. Kalian lebih semangat, amin. 1, 2, 3, go. Sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing and now they shout for joy. Come on. Sekali lagi. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing and now we shout for Bisa ya, sekali lagi. joy. Bro. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And I'm singing and I'm dancing and now we shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. You have given me the joy that Won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. for you are good, Lord. For you are You good. are good. For you are good. Lift your hands to God. Woo! Masih semangat buat melayani Tuhan, amin. Lift your hands. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau lebih semangat untuk Tuhan, amin. Roh Kudus membakar setiap kami. Say. Bakar, bakar. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Sekali kita katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Are you ready guys? Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Mengalir kuasamu, nyalakan
Yuk sama-sama angkat kedua tangan kita bersama untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini, Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu, Engkau mengurapi kami dan menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa yang dicurahkan bagimu melalui Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin setiap langkahmu dari kebenaran kepada kebenaran untuk terus tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya, memuliakan Kristus sepanjang umur hidupmu, dan kau dikenal orang menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang sampai selamanya yang telah diberkati Tuhan dengan iman bersama berkata, amin. God bless you.